Madinah adalah Masjid Kuba, Masjid Khandaq اول اتصال اللي جاي عليه قبل شويه عديت من dan جنب Masjid Qiblatain. لا من جنب طلعت من كوبا من جنبك وعديت على طلعت الجاي يا رجال قلت اشوف لو كان في امكانيه تطلع لي برا وسبحان الله ما رديت ودحين متجه على احد ما عادي ثواني اخلص لما اخلص امر عليك. ايوه حاليا متجه على احد. ايوه بعد احد خلاص الفندق إذا بتطلع أنت عقد تقابل برا. Ini adalah Masjid Qiblatain. إذا بتطلع أنت تقابل برا. Ini adalah Masjid Qiblatain di sebelah kiri kita. Yang sebelum menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian baru pulang menghadap ke Ka'bah. هذا شيء كيف تقول لا تشكر خايف يقول ذاك الرجال خلاص كده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bersua berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dan takwa bertambah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi akan tumbuh dengan pengetahuan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam
Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang memiliki 3 sifat minimal. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah 3 sifat. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu merasa sulit kalau sekiranya umatnya mereka sulit beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi itu merasa ada sesuatu yang janggal kalau sekiranya ibadah yang diwajibkan kepada umatnya itu memberatkan. Maknanya agama Islam adalah agama yang samhah dan hanifiyah. Dan itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari mu'allaqan, fahabbud dini ila Allah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling Nabi suka ada 2 sifatnya. Yang pertama Hanif. Hanif itu maknanya adalah melenceng dari kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua Samha. Samha itu adalah agama yang paling mudah. Tidak ada Nabi ingin memberatkan umatnya. Kemudian harisun alaikum. Nabi SAW juga memiliki sifat yang kedua, haris. Haris itu Nabi ingin umatnya melakukan kebaikan. Nabi ingin umatnya taat kepada Allah. Dan Nabi ingin umatnya masuk ke dalam surga. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Dan di antara salah satu sifat Nabi, rauf, rahim. Kalimat rauf, kalimat rahim itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Sebahagian kalimat ini ada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaannya, kalau Allah disebut dengan Ar-Rauf, kalau Allah disebut dengan Ar-Rahim, kalau baginda Nabi disebut dengan Rauf, kalau baginda Nabi disebut dengan Rahim, maknanya seorang Nabi yang paling sayang dan cinta kepada umatnya. Dan di antara salah satu bentuk cinta Nabi kepada kita bersama ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, doakan diriku. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, yang pertama, yang terakhir, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang jelas, yang tak tampak. Kemudian Aisyah merasa bangga dan Nabi SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Doa yang aku minta kepada Allah untukmu agar Allah ampunkan dosamu, yang pertama, yang terakhir, yang kecil, yang besar, yang tampak, yang tersembunyi. Itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah setiap kali aku salat. Doa itu yang selalu aku minta kepada Allah untuk umatku. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi tak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Hanya saja kadang-kadang umat yang selalu lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu berapa kali Nabi salat siang dan malam. Kita tak tahu berapa jumlahnya. Setiap kali salat ada doa Nabi dalam diri kita sebagai umat Nabi. Tapi pertanyaannya, pernah tak kita melewati satu hari kita lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di antara tanda mereka yang lupa kepada Nabi adalah mereka yang tak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Kita nak berbuat sedikit untuk membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya doa yang tadi telah kita sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan haji yang akan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu hadis yang masyhur, kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, siapapun di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka ingat 2. Yang pertama, bacalah surat Al-Hajj. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sesiapapun di antara kita yang nak melaksanakan ibadah haji, dan semua kita datang ke sini untuk melaksanakan ibadah haji, kewajiban kita yang pertama adalah membaca surat haji.
Di dalam Al-Quran ada namanya surat haji. Sudah hafal surat ini? Sudah baca? Nah, itu masalahnya, kita nak berhaji tapi tak baca surat haji. Macam mana nanti kita nak berhaji? Kewajiban kita yang berhaji yang pertama yang Islam baca surat haji. Semua kita duduk di Masjid Nabawi, ambil mushaf, buka Al-Quran, cari suratul hajj, undang-undang, kaedah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, ada namanya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis Jabir ini adalah cerita Nabi, macam mana Nabi SAW berhaji dari awal sampai Nabi pulang. Karena ibadah haji ini hanya satu kali dikerjakan oleh Nabi SAW, sehingga perbezaan dalam masalah ibadah haji sedikit dibandingkan dengan perbezaan dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat 5 kali sehari semalam, itu yang tampak. Puasa, Nabi hari-hari berpuasa. Kemudian zakat, begitu juga. Haji 1 kali sahaja. Sehingga apabila haji 1 kali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka perbezaan dalam ibadah haji sedikit. Ibadah salat, para sahabat mereka berbeza meriwayatkan salat. Bukan salat Nabi bermacam-macam, bukan. Salat itu satu, tapi mereka meriwayatkan dalam waktu yang tak sama. Sebagian sahabat meriwayatkan tata cara salat Nabi mungkin tahun kemarin. Sahabat yang lain riwayatkan tata cara salat Nabi tahun berikutnya. Sehingga mereka meriwayatkan sesuai dengan mereka yang mereka tampakkan, atau sesuai dengan mereka yang nampak. Sedangkan ibadah haji satu saja, 1 kali. Sehingga perbezaan dalam ibadah haji sedikit dibandingkan dengan perbezaan dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan yang paling sempurna dalam membawakan macam mana tata cara ibadah Nabi adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, karena ia kawankan Nabi dari Madinah sampai ke Mekah, dari Mekah sampai balik lagi ke Madinah. Jabir yang kawankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kewajiban yang harus diingat oleh kaum muslimin. Kewajiban kita datang ke sini bukan hanya sekedar haji dan haji sahaja. Sebelum kita berhaji, kita harus tahu bagaimana haji yang sesungguhnya. Karena di antara salah satu tanda orang yang mendapatkan haji mabrur, ia tidak akan mabrur sampai mereka tahu bagaimana tata cara haji yang Nabi buat. Terlepas daripada kita sanggup melakukan atau tidak. Karena zaman Nabi SAW tak sama dengan zaman kita. Banyak terjadi perbezaan. Tapi yang terpenting sebelum itu semua, kita paham dulu macam mana Nabi SAW melakukan ibadah haji. Dan itu yang terpenting. Kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Nabi buat, alhamdulillah. Kita tak bisa buat sesuai dengan apa yang Nabi buat karena keadaan situasi, juga tak ada masalah. Tapi kita harus tahu dulu macam mana Nabi SAW buat. Karena kita tidak akan mungkin beribadah kecuali kita sudah tahu panduannya dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita ingatkan kepada kaum muslimin, cari 2 ini. Yang pertama surat haji, yang kedua hadis Jabir yang meriwayatkan hadis tentang bagaimana tata cara haji baginda Rasulullah SAW. Karena memang Jabir bin Abdullah ia pernah menyebutkan hadis Nabi SAW, hadis Jabir, anna Rasulullah SAW qala lita'khudhu manasikakum. Ini Jabir yang tadi kita sebutkan. Jabir itu salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, salah seorang yang berasal dari Madinah. Salah satu yang ia riwayatkan dari Nabi SAW untuk semua yang akan melaksanakan ibadah haji, lita'khudhu manasikakum, ambillah manasik dari diriku. Jadi pesan Nabi SAW kepada kaum muslimin, ambil manasik dari Rasulullah SAW. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya kita mengambil manasik dari Nabi? Tentu Jabir bawakan hadis yang berikutnya. Maknanya kita baca, mungkin ada di antara kita yang paham, mungkin sulit untuk memahami, tapi yang terpenting bagaimana kita mengetahui tata cara ibadah haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lita'khudhu manasikakum, ambil manasik ini dariku. Maknanya jangan ada yang berangkat haji sampai mereka tahu bagaimana Nabi berhaji. Itu makna lita'khudhu manasikakum. Kenapa demikian? Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Aku tak tahu. Bisa jadi setelah aku berhaji ini, selama-lamanya aku tidak berhaji lagi. Dan kalimat ini ikhwatul Islam merupakan bahasa perpisahan dari baginda Rasulullah SAW.
Karena dalam riwayat yang lain, Nabi berpesan kepada semua yang melakukan haji bersama Nabi. Haji itu kemarin kita sebutkan diwajibkan oleh Allah pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ini Nabi tak berhaji, tentu dengan berbagai macam alasan. Tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, semua kaum muslimin yang dengarkan Nabi melaksanakan ibadah haji, maka mereka ikut berhaji bersama Nabi. Karena haji bersama Nabi itu pahalanya tentu berlebih dari yang lainnya. Kemudian ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, maka kaum muslimin mereka berkumpul semuanya dari semua daerah. Mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka terkumpullah jumlah yang sangat banyak. Dan para ulama sebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian nak tahu berapa jumlah sahabat, maka hitunglah berapa orang yang haji bersama Nabi. Karena rata-rata sahabat mereka berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menyebutkan, salah satunya Imam As-Suyuti dan imam-imam yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun ke-10 Hijriah, dan yang haji bersama Nabi kurang lebih 140.000 orang. Maknanya jumlah sahabat itu kurang lebih 140.000 orang jumlahnya, kurang lebih. Dari mana tahu? Karena semua sahabat tentu ingin berhaji bersama Nabi, haji yang terbaik sepanjang masa. Haji Nabi, hari Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat, hari Arafah, antara hari yang baik bertemu dengan hari yang baik. Kemudian antara wajah yang terbaik bertemu dengan wajah yang terbaik, sehingga haji ini merupakan haji yang terbaik. Maka di antara sifat haji yang terbaik adalah mereka yang tahu haji manusia yang terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada 140.000 orang tadi, ya ayuhan nas, khudhu manasikakum. Wahai manusia, ambil manasik dariku. Jangan ambil dari yang lain, ambil manasik dari diriku. Fa inni la adri, aku tak tahu, la'alli la hujju ba'da 'ami hada, karena kemungkinan tahun berikutnya aku tak bisa lagi haji bersama kalian. Dan betul ikhwatul Islam, selepas melaksanakan ibadah haji, kurang lebih tarikh 15 atau 16 Zulhijjah, Nabi pulang ke kota Madinah. Kemudian sampai di Madinah akhir bulan Zulhijjah. Nabi duduk di Madinah bulan Muharram. Di akhir bulan Safar, Nabi sudah mulai sakit-sakitan. Sakit Nabi itu ada 3. Yang pertama, sakit kepala yang begitu luar biasa. Selepas Nabi SAW berziarah dari perkuburan Baqi', dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi pulang berziarah dari syuhada Uhud, Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kemudian sakit Nabi yang kedua adalah kerongkongan Nabi SAW. Karena dulu pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi pernah dibagi makan oleh seorang wanita Yahudi, dan makanan tersebut ada racunnya. Sehingga efek samping daripada racun ini Nabi kembali rasakan di akhir kehidupan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sakit yang Nabi rasakan adalah sakit demam panas yang tinggi. 3 inilah sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW di akhir bulan Safar. Semakin kuat, semakin kuat. Masuk bulan Rabiul Awal, dan puncak sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW yaitu pada hari Khamis, 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat hari Isnin, tarikh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hari Isnin Nabi wafat. Nah, 5 hari sebelumnya adalah hari Khamis. Hari Khamis itu ikhwatul Islam atau hari Kamis. Abdullah bin Abbas selalu mengatakan setiap kali bercerita tentang wafatnya Nabi, maka ia mengatakan yaumul Khamis, wa ma adraka ma yaumul Khamis, hari Kamis. Tahukah kalian apa yang terjadi kepada hari Kamis? Hari Kamis adalah hari Nabi jadi imam untuk kaum muslimin. Ketika sholat maghrib, Nabi SAW baca surah Al-Mursalat. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Nabi SAW balik rumah. Ketika hendak melaksanakan sholat Isya, Bilal azan. Kemudian dikala hendak melaksanakan sholat Isya, Nabi SAW tak kuat lagi untuk berdiri. Bahkan Nabi SAW pingsan, tak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Kemudian dikala Nabi SAW sadarkan diri, maka pertanyaan pertama dari Nabi SAW, as-sallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan sholat Isya?
sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Fadl, Qusam, Usama, mereka yang selalu jaga Nabi SAW siang dan malam, mereka yang rawat Nabi, mereka mengatakan, la hum yantazirunak, tak mungkin sahabat salat tanpa dirimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ambil air, kemudian dibasuhkan ke mukanya. Setelah Nabi melakukan ini, Nabi kembali tak sadarkan diri dalam waktu yang lebih lama lagi. Kemudian ikhwatul Islam, para sahabat tunggu Nabi SAW sampai Nabi kembali sadarkan diri. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Nabi masih bertanya dengan soalan yang sama, asallan nas, sahabatku sudah salat atau belum? Maka sahabat yang ada di samping Nabi mengatakan, hum yantazirunak, mereka tunggu kamu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali ambil air untuk membersihkan mukanya, untuk mendinginkan badannya yang panas. Kemudian apa yang terjadi? Nabi pingsan lagi. Sudah 3 kali Nabi SAW pingsan, lebih lama dari waktu yang pertama dan waktu yang kedua. Kemudian para sahabat menunggu Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi bangun siuman, Nabi kembali bertanya, asallan nas, sahabatku sudah salat atau belum? Maka sahabat masih mengatakan, hum yantazirunak, mereka masih tunggu kamu ya Rasulullah. Para sahabat mereka berada di dalam masjid, mereka ingin tahu bagaimana keadaan Nabi SAW. Nabi kembali menyiram badannya, pingsan lagi sudah 4 kali. Kemudian ikhwatul Islam, hampir pertengahan malam, para sahabat masih menunggu Nabi. Kemudian Nabi kembali bangun dari pingsannya, kembali sadar dari siumannya, dari pingsannya. Maka di saat itulah Nabi merasa tak mungkin lagi bisa jadi imam, tak bisa lagi berdiri. Itulah kali terakhir Nabi SAW pertama kali tak ikut salat berjamaah bersama para sahabatnya, yaitu salat Isya di waktu Khamis malam Jumat. Nabi SAW sebutkan, mur Aba Bakrin, atau muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar suruh ia jadi imam. Pada akhirnya Abu Bakar yang jadi imam. Semenjak Abu Bakar yang jadi imam, Nabi tak pernah lagi jadi imam kaum muslimin di dalam Masjid Nabawi. Karena semakin hari penyakit Nabi semakin teruk, semakin parah, semakin berat. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah di hari Isnin, salat subuh, para sahabat sedang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala Nabi SAW mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW memberikan kekuatan dalam fisiknya. Nabi duduk, Nabi buka tirai rumah, Nabi tengok para sahabat melaksanakan solat yang terberat dilakukan oleh kaum muslimin. Karena solat subuh itu ikhwatul Islam ada tanda iman atau bukan. Orang yang solat subuh adalah mukmin, orang yang tidak solat subuh bukan mukmin, itu tandanya. Orang yang solat subuh berjamaah bersama kaum muslimin itu adalah mukmin. Orang yang tidak solat subuh berjamaah bersama kaum muslimin bukan lagi seorang mukmin, tapi mereka masih seorang muslim. Kalau nak bezakan antara mukmin dengan muslim, kalau muslim mereka yang salat raya, Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, itu muslim namanya. Tapi kalau nak tengok orang itu mukmin atau bukan, di mana dia subuhnya. Kalau ia subuh bersama kaum muslimin di rumah Allah, maka titel mukmin telah ia dapatkan. Silakan tanya diri sendiri, kita ini seorang mukmin atau muslim. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tengok para sahabat salat subuh berjamaah. Begitu indah pemandangannya. Nabi SAW seolah-olah senang. Sahabat tidak ada yang tidak ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin. Maka Nabi buka tirai rumahnya, Nabi tersenyum. Para sahabat dikala mendengarkan Nabi membuka tirai rumah, semua mereka melihat Nabi SAW. Karena sudah terlalu rindu dengan Nabi SAW. Sudah 5 hari lamanya mereka tidak diimami oleh Nabi SAW. Mereka berharap ketika Nabi buka tirai, Nabi akan sehat, Nabi akan kembali jadi imam, Nabi akan kembali membagi tazkirah, nasihat, motivasi. Kemudian para sahabat semuanya hampir terfitnah. Hampir terfitnah itu maknanya mereka hampir membatalkan salatnya karena ingin diimami oleh Nabi SAW. Pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi memberikan isyarat, atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Kemudian Nabi tersenyum melihat para sahabatnya. Para sahabat juga ada setitik cahaya, Nabi akan kembali sehat bersama mereka. Kemudian Nabi tutup tirai rumah. Nabi SAW kembali ke rumah ibunda Aisyah di kamarnya radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata itu merupakan pertemuan terakhir antara Nabi SAW dan semua para sahabatnya. Padahal para sahabat mereka sudah mulai bangga, mereka sudah mulai gembira, seolah-olah Nabi akan kembali sehat. Tapi itu ternyata pandangan perjumpaan terakhir
dengan orang yang paling mereka cintai, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu duha, ada yang menyebutkan di awal duha, ada yang sebutkan di akhir duha, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah. Di akhir duha kurang lebih jam 10 atau jam 11, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Ibunda Aisyah, di bilik atau di kamar Ibunda Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Ibunda Aisyah, dipeluk oleh Ibunda Aisyah. Kemudian tangan Nabi mengarah ke atas dan mengatakan, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Maknanya, ya Allah, ambil diriku, aku ingin bersamamu. Fir rafiqil a'la, ambil diriku yang maha di atas, engkau ya zat yang maha di atas, ambil diriku, ambil diriku. Fir rafiqil a'la. Setelah Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, tangan Nabi yang mengarah ke atas langsung terjatuh ke tanah dan roh Nabi terpisah dari jasadnya. Itu adalah akhir kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada hari Senin, tarikh 12 Rabiul Awal tahun ke-11, tahun ke-11 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, penduduk Madinah, tentu siapa di antara mereka yang percaya akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baru pagi tadi mereka melihat mendengarkan senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Abu Bakar tidak ada di sini. Abu Bakar pergi ke rumahnya yang ada di Kuba. Semua sahabat ikhwatul Islam tak ada yang percaya, sulit untuk percaya Nabi wafat, sulit. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi tidak wafat. Ia ulang kalimat ini, dan tidak ada satu pun sahabat yang bisa membantah Umar bin Khattab. Umar mengatakan, bersumpah dengan nama Allah, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi tidak wafat. Nabi tidak wafat. Kemudian dalam keheningan, para sahabat tak tahu apa yang mereka buat. Utsman bin Affan, menantu Nabi, dia duduk termenung, tak tahu orang datang mengucapkan salam, orang lewat dia tak tahu. Kebingungan semuanya, tak tahu apa yang mereka buat. Sampai tiba-tiba Abu Bakar mendengarkan wafatnya Nabi, langsung ia pacu kudanya dari Sunah. Sunah itu tempat yang ada dekat dengan Awali atau dengan Quba. Ia pacu kudanya sampai ke sini tanpa berbicara sepatah kata pun. Abu Bakar masuk masjid, kemudian masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbujur kaku, ditutup dengan pakaian himarah, yaitu pakaian yang berwarna-warni. Kemudian kembali ia buka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diciumnya kening Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Engkau indah sempurna dikala kau hidup, engkau sempurna dikala kau meninggal, engkau indah, wangi sempurna. Kemudian Abu Bakar keluar. Para sahabat mendengarkan kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di saat itulah Abu Bakar mengatakan kepada Umar, karena Umar yang berbicara, demi Allah Nabi tidak wafat. Yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ia mengatakan, ya Umar ijlis. Wahai Umar, duduk. Umar tak mau duduk karena ia tak mau mengatakan Nabi wafat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, dikala Umar tak mau duduk, orang meninggalkan Umar, orang ingin mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di saat itulah Abu Bakar memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian mengatakan sebuah kalimat yang menjadi pondasi dasar, memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapapun di antara kalian, wahai sahabat Nabi, wahai kaum muslimin, kalau ada di antara kalian yang beribadah kepada Nabi, maka Nabi sudah wafat. Tapi kalau ada di antara kalian beribadah kepada Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu alladhi fis sama'. Atau dalam riwayat yang lain, wa man kana ya'budu Muhammad wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha kekal untuk selama-lamanya. Di saat itulah ikhwatul Islam, para sahabat tersadarkan, Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, Allah turunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah sempurna agama, nikmat sudah lengkap. Kalau agama sempurna, nikmat sudah lengkap, maka yang terjadi tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai, berarti Nabi akan dipanggil dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu makna daripada ayat ini. Tugas Nabi SAW selesai, sudah sempurna semuanya. Sehingga Nabi SAW dikala melaksanakan ibadah haji, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, hal ballautu, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian tentang agama, tentang ibadah, tentang haji? Semua sahabat mereka mengatakan, kami sudah menyaksikan bahwa engkau sampaikan. Kemudian 3 kali Nabi ulang. Nabi kembali mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, engkau yang menjadi saksi bahwa semua agama ini sudah aku sampaikan kepada umatku. Engkau yang menjadi saksi, ya Allah. Allahumma syhad. Nabi katakan kalimat ini dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Nabi meninggal. Ketika Abu Bakar mengatakan kalimat ini, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, beribadah kepada Muhammad, maka Nabi sudah meninggal. Nabi manusia sebagaimana manusia yang lain, tercipta dari tanah, kembali ke tanah. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan sesiapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang kekal selama-lamanya. Nabi tidak akan kekal di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, afa in mitta fahumul khalidun. Kalau engkau kekal, kalau mereka kekal, kalau engkau meninggal, apakah mereka akan kekal? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau ada yang kekal di dunia, yang paling patut kekal di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, tapi itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semua di dunia akan hilang. Yang tersisa adalah Rabbul Izzati wa Jalalah. Allah kembali ulang dalam surah Az-Zumar, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal, mereka juga akan meninggal, semuanya akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Ali Imran, surat yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar setelah mengatakan kalimat ini, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nabi Muhammad itu sekedar nabi, sama dengan nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Allah dulu pernah mengutus lebih daripada 124,000 nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satunya. Semua nabi yang sebelumnya mereka meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama dengan yang lain. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lebih daripada rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah banyak rasul sebelumnya. Afa immata. Allah sebutkan afa immata. Kalau sekiranya Nabi wafat, au qutila, atau Nabi terbunuh, yang diperselisihkan oleh para ulama bukan Nabi wafat atau tidak. Ijma' para ulama semuanya Nabi wafat. Yang diperselisihkan itu Nabi wafatnya macam mana? Apakah wafat sebagai manusia biasa atau Nabi wafat sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu diambil dari firman Allah, apa immata au qutila. Kalau sekiranya Nabi wafat sebagaimana wafat manusia biasa atau terbunuh maknanya syahid. In qalabatum ala aqabikum, kalian akan tinggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah tinggalkan agama Nabi. Nabi hidup, Nabi wafat, kita akan selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika para sahabat mendengarkan kalimat ini, Umar salah satunya, ia mengatakan, seolah-olah aku baru saja mendengarkan ayat ini dibacakan, padahal sudah dibaca oleh kaum muslimin. Tapi seolah-olah baru mereka dengarkan ayat ini turun dari langit, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa'akhirtu, aku pun tidak bisa lagi berdiri, gemetar. Kemudian Umar berdiri di atas kedua lututnya. Kemudian di saat itulah baru aku yakin, kata Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi, para sahabat mereka sudah yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat itulah mereka ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tahu macam mana memandikan Nabi. Apakah memandikan Nabi sama dengan manusia yang lain? Karena Nabi tak perlu dimandikan. Nabi bersih, Nabi sempurna, Nabi mulia. Makanya Abu Bakar menyebutkan tibta hayyan wa mayyita. Engkau sempurna dan indah, engkau hidup, engkau wafat, Nabi akan sempurna. Kalau sekiranya sampai hari kiamat Nabi tidak dikuburkan, jasad Nabi tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Karena Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para anbiya. Sehingga Nabi tak perlu dimandikan, tapi Nabi tetap dimandikan. Sehingga memiliki salah satu perbezaan antara Nabi dimandikan, Nabi pada akhirnya dimandikan dengan pakaian yang Nabi pakai, tidak dibuka auratnya.
Karena nanti kalau dibuka pakaian Nabi, tersingkap aurat Nabi SAW. Mesti kaum muslimin jaga aurat Nabi SAW. Yang memandikan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ia memegang Nabi. Nabi tidak dibaringkan, tapi Nabi disandarkan. Ali yang memegangnya. Dan Ali pun mengatakan, ma atyabaka hayyan wa mayyita. Alangkah indahnya, alangkah eloknya dirimu ya Rasulullah, dikala kau hidup dan dikala kau wafat. Kemudian yang menyiramkan, yang mengguyurkan air itu adalah Usama, dan yang membersihkan badan Nabi di atas baju Nabi itu adalah Fadl. Jadi mereka tak satu pun yang menyentuh kulit Nabi SAW dikala dimandikan. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi dikafankan. Ada yang menyebutkan dikafankan dengan pakaiannya, tak dibuka pakaian Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi dikafankan, Nabi disalatkan. Nabi tak perlu disalatkan, sehingga tata cara salat Nabi juga tak sama dengan salat kaum muslimin. Nabi disalatkan ikhwatul Islam. Yang perlu menyolatkan Nabi bukan Nabi, yang perlu menyolatkan Nabi adalah sahabat. Karena mereka ketika mensolatkan Nabi, yang dapat untung adalah mereka yang mensolatkan. Allah sudah ampunkan dosa Nabi SAW, tak perlu lagi disolatkan. Kalau sekiranya syuhada mereka tak perlu disolatkan, maka Nabi adalah pemimpin para syuhada, lebih lagi tak perlu disolatkan. Sudah diberikan jaminan oleh Allah Azza wa Jalla, pintu surga tak dibuka kecuali untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan Islam, para sahabat tetap solatkan Nabi, tapi seorang-seorang mereka solatkan. Masuk satu orang, keluar satu orang, masuk satu orang, keluar satu orang, masuk satu orang, keluar satu orang, tidak ada jemaah. Kenapa demikian? Karena yang imam itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan mensolatkan Nabi bukan untuk Nabi, tapi agar mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat satu-satu mensolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah semuanya selesai, bergantian pula yang perempuan. Setelah yang perempuan selesai, maka anak-anak. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan yang memasukkan Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang memasukkan Nabi itu adalah Fadl. Fadl itu adalah anaknya Al-Abbas, sepupu Nabi itu sendiri. Kemudian yang memasukkan Nabi itu adalah Usama. Ada lagi yang menyebutkan yang memegang Nabi yang masuk ke perkuburan itu adalah Qusam, Fadl, semuanya adalah saudara daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian dikala mereka masukkan Nabi, kemudian ditaburkan tanah di atas Nabi, maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, atabat anfusukum an tahussu turab ala Rasulillah. Tega kalian menaburkan tanah di atas Nabi? Maknanya siapa yang tega ikhwatul Islam? Tapi itulah manusia, berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Dan Nabi meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya secara kehidupan dunia. Nabi secara kehidupan dunia sudah meninggal, tapi Nabi secara kehidupan barzakh, Nabi akan hidup untuk selama-lamanya. Nabi hidup secara kehidupan barzakh, tapi secara kehidupan dunia Nabi sudah meninggal. Karena kalau Nabi masih hidup secara kehidupan dunia, maka semua sahabat berdosa. Kenapa mereka kuburkan Nabi yang masih hidup? Makanya kalau ditanya Nabi hidup atau meninggal, jawabannya dua-duanya. Nabi hidup secara hidup alam barzakh, Nabi wafat secara kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dua kehidupan yang tak sama. Karena kita akan menghadapi beberapa fase kehidupan. Kehidupan rahim, kehidupan dunia, kehidupan barzakh, kehidupan akhirat. Empat ini yang akan dilalui oleh semua manusia. Kehidupan rahim dengan kehidupan dunia tak sama. Kehidupan dunia dengan kehidupan barzakh tak sama. Kehidupan barzakh dengan kehidupan akhirat juga tak sama. Nabi hidup, iya, tapi kehidupan barzakhiyah. Nabi meninggal, iya, meninggal secara kehidupan dunia. Maka itulah gunanya kita datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kita datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita ingat ini, maka zalim seorang yang melaksanakan ibadah haji tapi mereka tidak mau mengambil pesan dan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita katakan sesiapapun di antara kita yang berhaji kemudian mereka tidak ambil wasiat Nabi, maka mereka zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ingin zalim kepada Nabi. Itulah gunanya kita belajar.
belajar manasik haji. Yang Nabi buat, kita buat atau tak buat, itu terlihat daripada keadaan. Tapi yang terpenting daripada itu semua, kita berusaha bagaimana, macam mana cara Nabi melaksanakan ibadah haji sesuai dengan pesan baginda Rasulullah dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir, "Litakhudhu manasikakum." Ambil manasik haji itu dariku. Maknanya mesti kalian belajar dulu sebelum kalian berangkat melaksanakan ibadah haji, dan pelajarilah bagaimana Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, itu ada di antara cerita singkat wafatnya baginda Rasulullah SAW. Karena cerita wafatnya Nabi itu merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh semua kaum muslimin. Mesti semua kaum muslimin tahu, semua kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan tak mungkin cinta terwujud tanpa pengetahuan. Cinta tidak akan terwujud tanpa pengetahuan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, duduknya kita di Masjid Nabawi ini, Fadl Islam, tak lain tak bukan adalah ingin mengetahui tata cara haji Nabi. Kita harus ingat, kita lakukan seperti Nabi lakukan atau tak lakukan seperti Nabi lakukan, itu urusan kedua. Tapi urusan pertama, mesti tahu dulu. Setiap kali kita ingin melaksanakan ibadah haji, kita bertanya, macam mana Nabi SAW melakukan ini? Dan kemarin kita telah sampai kepada tawaf, ikhwatul Islam. Nabi SAW tawaf. Nabi SAW tawaf, kadang berjalan kaki, kadang Nabi menggunakan kendaraan. Nabi SAW pernah tawaf di atas onta. Nabi tawaf, ikhwatul Islam, kadang mencium hajar aswad, kadang tak mencium hajar aswad. Karena dikala kita tawaf, yang pertama kali kita lakukan adalah mencium hajar aswad. Kemudian kalau tak bisa mencium hajar aswad, mencium sesuatu yang bersentuhan dengan hajar aswad. Dan itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi pernah tawaf di atas onta. Nabi sedang memegang mihjan. Mihjan itu maknanya tongkat. Kemudian tongkat ini dipegang bersentuhan dengan hajar aswad. Kemudian Nabi cium tongkatnya. Maknanya kalau ada di antara kita yang ingin cium hajar aswad, kemudian qadarullah belum lagi dimudahkan, tapi tangan dia menyentuh hajar aswad, ciumlah sesuatu yang bersentuhan dengan hajar aswad. Paham sampai di sini? Kemudian yang ketiga, kalau tak bisa cium hajar aswad atau tak bisa cium sesuatu yang bersentuhan dengan hajar aswad, maka berikanlah isyarat sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar pada putaran yang pertama atau di awal kita mula. Di awal kita mula sejajar dengan hajar aswad, atau perhatikan baik-baik, ini Ka'bah Musyarrafah. Di sini rukun Yamani, di sini hajar aswad, di sini rukun Iraqi, di sini rukun Yami, rukun Syami. Nah, di hajar aswad ini, ikhwatul Islam, sejajar atau tak sejajar, dari mana kita tahu? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita tarik garis ke sana, kemudian dari sini kita tarik garis ke sini, sehingga ini nanti 90 derajat. Paham ya? Jadi kota ini kita tarik dari sini garis, kemudian dari sini kita tarik garis, semua ini ada jatah untuk hajar aswad. Maknanya, kalau ada di antara kita yang sejajar, alhamdulillah. Kalau ada di antara kita yang sebelumnya, alhamdulillah. Kalau ada di antara kita yang setelahnya, juga tak ada masalah. Paham sampai di sini? Karena semua itu adalah bagian daripada hajar aswad. Semua jatah tersebut, dari sini kita tarik garis, lurus ke sana. Dari sini kita tarik lari garis, lurus ke sini. Semua ini adalah jatah hajar aswad. Jadi tak mesti pas sejajar dengan hajar aswad. Tapi walau itu yang kita cari, iya, itu yang kita cari. Tapi kalau sekiranya sebelumnya atau setelahnya, maka itu semua bagian daripada hajar aswad, selama kita tidak melewati tadi 90 derajat yang tadi kita sebutkan. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Makanya mencium hajar aswad, mencium sesuatu yang bersentuhan dengan hajar aswad. Yang ketiga adalah memberikan isyarat kepada hajar aswad. Yang pertama kali kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, seperti riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena ia ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah Musyarrafah. Kemudian ketika sejajar dengan hajar aswad, maka Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi ingat, itu kalimat yang pertama dikala kita memulai awal tawaf. Sehingga nanti setelah kita kembali kepada tawaf yang kedua, maka kita cukup mengucapkan Allahu Akbar sambil memberikan isyarat. Tidak lagi diucapkan dengan Bismillah, karena Bismillah itu diucapkan di awal kita mula. Paham sampai di sini? Kemudian masalah mencium tangan di ikhwatul Islam, tentu terjadi perbezaan para ulama. Tapi sebagian para ulama menyebutkan yang diajarkan oleh Nabi bukan mencium tangan.
yang diajarkan oleh Nabi adalah memberikan isyarat, kecuali bagi mereka yang dimuliakan tangannya untuk menyentuh Hajar Aswad, maka ciumlah tangannya. Paham sampai di sini? Karena keadaan kita itu ada tiga. Yang pertama mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah hajar abyad, batu putih yang turun dari surga, dan ia nanti akan kembali ke surga. Dan dikala ia kembali ke surga, ia punya mata dan telinga, akan bersaksi di hadapan Allah sesiapapun yang beribadah di sampingnya. Makanya dianjurkan kepada kita yang tiga. Pertama menciumnya. Yang kedua mencium sesuatu yang bersentuhan. Kalau ini tak boleh kita buat, maka cukup memberikan isyarat. Faham sampai di sini? Itu yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sebagian para ulama ikhwatul Islam, ketika membahas tentang mencium tangan, maka tentu kita bertanya, tangan ini sudah menyentuh Hajar Aswad atau belum? Kalau belum, bagi isyarat saja. Kalau sudah, maka cium, tak ada masalah. Tapi kaedahnya menyentuh Hajar Aswad. Kalau kita nanti datang melaksanakan ibadah umrah, kira-kira mungkin tak kita mencium Hajar Aswad? Bisa jadi mungkin, bisa jadi tak mungkin. Tapi ingat, jangan lakukan kezaliman di tanah haram. Mencium Hajar Aswad bagaimanapun hukumnya adalah sunnah. Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, la tuzahimin nas. Engkau lelaki yang kuat, jangan kamu pernah berdesak-desakan dengan manusia. Maknanya mesti kita berdesak-desakan. Tapi kalau melakukan kezaliman, berdesak-desakan harus siku kanan, siku kiri. Ingat, zalim namanya. Bisa jadi yang kita siku kan tadi yang kita zalimi, dia berdoa, ya Allah, matikan dia, mati kita seketika. Allahu a'lam, doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan karena kita melakukan yang sunnah kita harus zalim. Kalau kita dimudahkan mencium Hajar Aswad, sila, tak ada masalah. Tapi jangan zalim, jangan zalim. Ingat itu baik-baik. Jangan zalim. Zalim diharamkan agama di mana sahaja, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwati, kita akan tawaf. Selepas kita tawaf, rukun atau tawaf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka dianjurkan kita berlari-lari kecil. Kalau tak boleh buat berlari-lari kecil, sambil kita berjalan boleh kita melakukan yang demikian ikhwatul Islam. Paling tidak ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu hanya dilakukan antara Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad jangan buat. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad jangan buat. Maknanya kalau ada masa kesempatan kita bisa berlari-lari kecil, berlari yang dipendekkan langkahnya, itu disebut dengan ramal. Itu ada di antara sunnah Nabi SAW. Usahakan orang sedikit, tapi itu dibuat dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad jangan buat, karena di situ kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian momen yang lain yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin, tawaf itu ikhwatul Islam, kalau kita diam sila, tak ada masalah. Kalau kita baca Quran juga tak ada masalah. Kalau kita berdoa juga yang terbaik. Semua yang kita buat sila, tidak ada masalah. Tidak ada kekhususannya. Maknanya kekhususannya mesti kita berdoa, tidak. Mesti kita berzikir, tidak. Mesti kita baca Quran juga tidak. Lakukan apapun ibadah yang mudah kita lakukan dikala kita tawaf. Dan usahakan mata kita ini jangan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ka'bah al-Musharrafah. Maka kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, kalau kita sudah beribadah, maka jangan lagi bawa buku panduan dalam beribadah terkhusus masalah doa. Karena siapapun yang baca doa sambil tawaf, kira-kira khusyuk atau tak khusyuk? Jawab. Khusyuk atau tak khusyuk? Khusyuk baca ya. Nanti lupa jumlahnya, jumlah bilangannya. Allah sebutkan kaedah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Kita itu ikhwat Islam, lelaki secara khusus itu sulit melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Itu lelaki, lain dari perempuan. Kalau perempuan ikhwat Islam, mereka sudah terbiasa dua hati dalam satu badan. Paham? Apa maknanya dua hati dalam satu badan? Karena mereka mengandung anak yang ada dalam rahimnya, itu adalah hati, ada hati juga. Berarti mereka sudah terbiasa dua hati dalam satu badan, bahkan tiga hati dalam satu badan. Itu kalau perempuan. Makanya semua pekerjaan selesai senang. Buat ini, buat itu, selesai semua. Kalau kita lelaki, buat ini yang itu tinggal.
Salah satunya kalau kita tawaf dalam keadaan bukan pada buku panduan itu dibaca, diketahui sebelum kita eksekusi. Setelah kita mulai tawaf, usahakan tawaf dalam keadaan menghadirkan hati. Apapun yang bisa kita hafal, apapun yang bisa kita ucapkan, berdoa, menangis. Macam mana kita nak menangis kalau kita baca buku? Salah satu yang membuat kaum muslimin gagal menangis ada karena mereka baca buku. Buku itu dibaca sebelum kita ibadah. Setelah ibadah tinggalkan semuanya, maka tinggalkan masuk baik lagi, udah. Supaya kita khusyuk. Maka berdoa, tengok apa, ya Allah, ini rumahmu, Engkau janjikan kepada kami, sesiapapun yang berdoa Engkau akan kabulkan doa kami. Berdoa, doa semuanya. Bukankah itu akan menghadirkan hati dalam ibadah? Makanya Umar bin Khattab menyebutkan, kalau sekiranya kalian tak hafal doa kecuali Rabbana atina, maka bacalah kalimat ini setiap kali kalian tawaf. Senang tawaf itu, ikhwan Islam. Makanya lebih bagus kita bertawaf, menangis, berdoa, meminta kepada Allah daripada baca buku yang akan menghilangkan konsentrasi dan kekhusyukan. Yang dicari itu menghadirkan hati dan kekhusyukan dalam ibadah sesuai dengan nama Makkah yang kemarin kita sebutkan. Apa di antara salah satu nama Makkah? Bakkah. Kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, Makkah nama lainnya adalah Bakkah, nama lainnya adalah Al-Atiq, nama lainnya adalah Al-Bait, Al-Muharram, Al-Haram, Wadi, Tu'ama, Nadir, Qadis, Al-Asimah, Al-Balad, Al-Amin, Al-Qura, Qura. Salah satunya adalah Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Apa makna Bakkah? Tempat berkumpul. Di antara makna Bakkah itu, ikhwan Islam, diambil dari kata-kata buka. Apa makna buka? Bukan menahan diri, menangis. Bakkah tambah syiddah, syaddu, maknanya banyak menangis. Macam mana kita nak menangis kalau baca buku? Baru nak menangis, salah bacaannya, hilang cara menangisnya. Tangisan itu tak bisa dihadirkan tiba-tiba. Faham ya Pak Islam? Bukankah tujuan kita nanti untuk menangis? Macam mana nak menangis kalau kita ini tahap pertama apa yang nak baca, tahap kedua apa yang nak baca? Paham maksudnya? Bukan salah ibadah Islam, kita tak mengatakan salah. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita menghadirkan hati menangis karena Allah di rumah Allah. Itu ibadah yang terbaik. Kalau kalian tak hafal doa kecuali Rabbana atina, baca itu berulang kali. Lebih mulia selama hati dihadirkan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwatul Islam, dikala kita berdoa kepada Allah, kira-kira yang paling tahu apa yang kita perlukan siapa? Allah. Kemudian siapa lagi yang paling tahu apa yang kita perlukan? Kita. Yang paling tahu apa yang kita perlukan. Masalah kita dengan masalah orang lain tak sama. Masalah kita lain, masalah orang lain lain. Maknanya ikhwan Islam, berdoalah sesuai dengan masalah masing-masing. Jangan ikutan doa orang lain. Apalagi doa ustaz. Ustaz lain doanya, ya Allah aku ingin kawin lagi. Amin kata kita macam mana? Lain doanya lain. Setiap kita punya doa yang tak sama, faham? Maka dikala kita punya doa yang tak sama, masalah yang tak sama, kenapa kita harus ikut doa orang lain? Kenapa kita mesti ikut orang lain? Setiap kita punya hajat yang berbeza, tak sama. Yang satu hajatnya, ya Allah mudahkan aku, sehatkan aku sakit. Yang mengatakan, ya Allah berikan kepadaku kemudahan, belum dapat keturunan. Ya Allah ampunkan dosaku, terlalu banyak maksiat yang aku buat. Tak sama doa dan hajat kita, ikhwatul Islam. Kalau hajat kita tak sama, kenapa kita harus ikut doa orang lain? Paham atau tak paham? Makanya berdoalah. Yang ketiga, ikhwatul Islam, doa itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan wa khufya. Apa makna tadarru'? Tadarru' mengibah. Tadarru' itu menghambakan diri, berubudiyah sambil menangis. Itu namanya tadarru', mengemis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khufya. Khufya itu dalam keadaan senyap. Karena nanti kalau kita angkat suara dalam berdoa, kira-kira kawan kita semua yang juga berdoa khusyuk atau tak khusyuk? Kita yang menjadi penyebab orang lain tak khusyuk dalam doa, dan kita yang bersalah. Paham sampai di sini? Makanya kita di sana bukan berlomba mengangkat suara, bukan, tapi berlomba menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi penyebab. Coba kalau kita berdoa senang khusyuk, tiba-tiba ada kawan angkat suara semuanya, kira-kira khusyuk atau tak khusyuk? Kita pun tengok ini orang dari mana,
pada akhirnya keluar hasad, dengki. Kemudian padahal kita berada di rumah Allah yang terbaik. Paham atau tak paham? Berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat masing-masing. Berdoa kepada Allah sesuai dengan Nabi SAW pernah pulang. Kemudian para sahabat angkat suara. Apa kata Nabi? Innakum, kalian itu tak meminta kepada zat yang maha jauh, yang tuli, yang tak mendengar. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian itu meminta kepada zat yang maha sami'. Apa makna sami'? Mendengar. Qarib. Apa makna qarib? Kalau kita angkat suara dalam berdoa, apa namanya seperti di Islam? Apa namanya? Apalagi sambil menyanyi-nyanyi. Banyak kawan-kawan kita yang menyanyi di kala mereka sa'i. Kita sedang berdoa, ikhwat Islam. Berdoa kepada Allah, bukan lomba bernyanyi, bukan lomba angkat suara, bukan. Bukankah di situ doa dikabulkan? Maka Nabi tegur para sahabatnya, jangan. Irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sayangi diri kalian. Karena kalau kita angkat suara, kuat-kuat, tak lama kita kuat di ikhwat Islam. Dan berdoa itu adalah momen yang terindah, terkhusus nanti dikala kita berada di atas bukit Safa. Dan doa yang terbaik itu ikhwan Islam adalah ketika berada di atas bukit Safa. Doa yang terbaik adalah dikala kita berada di atas bukit Safa. Dan itu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dalam masalah doa. Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, Nabi sampai di atas bukit Safa. Bukit Safa itu bukit yang penuh dengan sejarah. Ibu Nabi dulu di sana, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bernama Hajar alaihissalam, bukankah Hajar adalah ibu Nabi? Bukankah Ismail adalah orang tua Nabi? Sejarah mereka berawal dari Safa. Bukankah ayah Nabi adalah Ibrahim? Sejarah mereka berawal dari Safa. Safa itu punya cerita dan sejarah. Makanya dikala kita dimudahkan berada di atas bukit Safa, meminta sebanyak-banyaknya, itulah momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Multazam, ingat baik-baik, di Multazam Nabi tak pernah buat. Di Multazam Nabi tak pernah buat. Yang membuat doa di Multazam itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita mengatakan tak salah, tapi Nabi tak buat. Sahabat yang buat. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Umar. Dia mengatakan tak ada salah ikhwan Islam, tapi yang Nabi buat itu dikala Nabi berada di atas bukit. Ingat, doa di situ dikabulkan. Maka jangan lalaikan, jangan lewatkan. Bukankah kedatangan kita di sini untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita kemarin telah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'aqahum. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka adalah tetamu Allah. Kita adalah tetamu Allah. Dan kita menjadi tetamu Allah itu dua. Karena tetamu Allah itu ada dua. Yang pertama, tetamu Allah yang menyempurnakan dan yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ada sesiapapun yang datang ke rumah Allah, terkhusus di tanah haram Makkah Madinah, mereka ada tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang menjadi tetamu Allah, berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti dikala kita berada di dalam Masjid Haram Makkah, kita juga menjadi tetamu Allah. Tetamu Allah dalam ibadah, tetamu Allah dalam salat, tetamu Allah dalam ibadah yang lain. Semuanya tetamu Allah. Dan kalau tetamu biasanya dimuliakan atau tak dimuliakan? Kita pun kalau datang tetamu kita muliakan. Biasa makanan yang kita pun tak makan kita bagi. Itu namanya tetamu. Apalah ketika kita menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu keuntungan menjadi tetamu Allah, sa'aluhu fa'atahum. Mereka berdoa dan aku kabulkan semua doa mereka. Aku kabulkan semuanya. Maka berdoa sebanyak-banyaknya. Kemarin kita telah menjelaskan hadis ini, ikhwatul Islam. Kita di sini adalah berlomba untuk berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mengadukan, menyebutkan kefakiran, kemiskinan, kekurangan, dosa, maksiat yang pernah kita buat. Kita mengadu, kita curhat. Sesiapapun yang terbiasa mengadu kepada Allah, bercerita kepada Allah, menyebutkan semua perkara yang ia lakukan, yang ia hadapi kepada Allah, maka ia akan sedikit bercerita kepada manusia. Dan sesiapapun yang sedikit meminta kepada Allah, maka ia akan banyak bercerita kepada manusia. Makanya kita akan lihat setiap kali melaksanakan ibadah haji, yang paling penuh itu adalah Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang semisalnya. Alhamdulillah tadi aku berdoa kepada Allah, aku tadi minta ini, minta itu, minta ini.
tanda mereka jarang-jarang berdoa kepada Allah, sehingga mereka perlu mengadu kepada manusia. Orang yang terbiasa mengadu kepada Allah, mereka tak perlu lagi mengadu kepada manusia. Itulah keadaan yang harus kita ingat. Maka latihanlah, perbanyaklah mengadu kepada Allah. Bahkan para sahabat menyebutkan, ikhwatul Islam, kami, kalau sendal kami, slipper kami ini putus talinya satu, kami akan mengadu kepada Allah. Kami akan mengadu kepada Allah. Sehingga kita tengok mereka tak pernah curhat kepada manusia, curhat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini momennya, mengadu kepada Allah. Mulai dari masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar. Mengadu dikabulkan tak dikabulkan itu adalah ibadah. Mengadu itu, berdoa itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Kalau dikabulkan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Karena itu janji Allah kepada hambanya. Allah malu, innallaha hayy. Allah itu punya sifat malu, karim, dan maha penyayang. Karim mulia, karim memberi, masuk semua di dalamnya. Innallaha hayyun karim. Maksudnya, kalau ada seorang hamba yang angkat kedua tangannya, Allah malu kalau tak kabulkan doa dan hajatnya. Allah malu selama ia tak buat hal-hal yang menyebabkan doa dia dihalangi. Yang menyebabkan doa kita tak dikabulkan bukan Allah, tapi kita sendiri. Dan insyaAllah nanti akan kita sebutkan macam mana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah-kaedah, kalimat-kalimat, pujian yang indah. Dan ini mesti kita tahu, karena semua kita datang ke sini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok kita akan jelaskan lagi ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan insyaAllah pembahasan kita ini akan kita sambung keesokan hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita bersama untuk bisa menyempurnakan ibadah haji sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita. Semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Makkah, ya Allah mudahkan perjalanan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan ibadah umrah. Jadikan umrah kami adalah umrah yang mabrurah. Panjangkan umur kami untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji, dan jadikan haji kami adalah haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan kepada kami, berikan keberkahan dalam hidup kami, dalam harta kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, dalam anak dan keturunan kami. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami kekuatan untuk selalu istiqamah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Engkau kumpulkan kami menjadi tetangga Nabi di kota Madinah, kumpulkan kami semuanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.